tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Mari kembali pagi hari ini katakan saat masuk. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Pagi ini kami menghampiri tata kekudusan-Mu ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita berdoa. Ini yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini, bahwasannya Engkau baik adanya. Kalau kami kembali boleh ada sampai hari ini itu semata-mata karena kemurahan. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kemurahan-Mu terus melingkupi hidup kami. Pagi yang indah ini bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun Anda berada, dimanapun kami berada. Bersama-sama dengan LOB Ministry kami datang serahkan buat pelayanan kami. Kami para pemuji, para pemusik, para penyembah, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mari Kau pakai sehingga hari ini kami tetap melihat kedahsyatan Tuhan berlimpah atas hidup kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai selesai, boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita jauh masuk dalam hadirat Tuhan, sebab oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
menjadi bagian dalam hari-hari hidup kami Tuhan. Selalu menghiasi langkah kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih, pagi yang indah bersama-sama kami akan merenungkan firman. Terima kasih buat kemurahan. Mari siapkan hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menerangkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat pagi yang indah ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami yang mendengarkan, bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya akan menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan seluruh umat-Mu di mana saja mereka menyaksikannya. Mungkin hari ini, mungkin pada esok lusa nanti Tuhan, bahkan pada berikut-berikutnya mereka akan menyaksikan program ibadah online LOB Ministry ini. Kami percaya
Tuhan campur tangan, bahkan setiap yang menyaksikannya, mereka akan menerima mujizat kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengucap syukur Engkau mengambil alih pemberitaan firman-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di bulan Agustus yang luar biasa, bulan yang sungguh indah, bulan yang sungguh dahsyat. Di minggu pertama tanggal 2 Agustus saat pagi hari ini, tema LOB Ministry bulanan Agustus hari ini adalah kasih atau love atau cinta. Nah, saya percaya bahwa semuanya, orang mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, pemuda, dewasa, orang tua, mereka tahu yang namanya cinta. Mereka tahu yang namanya kasih. Mereka tahu yang namanya love, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu apa yang saudara kerjakan, apa yang kita lakukan, kalau kita dasari dengan kasih, kita dasari dengan cinta, semuanya itu boleh berjalan dengan baik-baik dan luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema bulanan LOB Ministry saat bulan Agustus ini adalah love atau kasih atau cinta. Saya percaya kita semuanya mengenal yang namanya kasih. Kita semua mengenal yang namanya cinta. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikannya, saudara pernah yang namanya mengenal cinta. Kalau saudara sudah menikah berarti saudara pernah jatuh cinta. Kalau saudara sudah bersuami, saudara sudah beristri saat hari ini, saya percaya saudara sudah pernah jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya sampai hari ini pun saudara tetap memiliki cinta. Suami cinta kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya, bahkan orang tua cinta kepada anaknya, bahkan anaknya cinta kepada orang tua. Bahkan saya percaya bahwa tidak ada orang yang mencintai istri orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita mengenal yang namanya cinta, mengenal yang namanya kasih, dan segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita dasari dengan kasih, kita dasari dengan cinta, maka semuanya Tuhan pasti akan memberkatinya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, bahwa saya mengambil di dalam kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Sekali lagi, 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Di perikopnya adalah dasar dan bangunan. Satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan di sana dikatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi segala sesuatu kalau kita mendasarinya itu dengan kasih, dengan cinta, terlebih dengan kasih karunia Allah, saya percaya bahwa semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saya percaya saudara menikah, saudara dasarnya adalah cinta. Saudara menikah dengan istri saudara, saudara menikah dengan suami saudara pada saat itu, dasarnya saya percaya saudara mengasihinya pada waktu itu. Saudara dasarnya adalah cinta kepada istri saudara, cinta kepada suami saudara. Pada saat itu belum menikah, berarti saudara cinta kepada pasangan kekasih saudara. Nah, begitu pula dalam kehidupan saudara dan saya, kalau kita boleh ada hari ini, kita berada di zaman kasih karunia Tuhan. Kita berada di dalam cinta kasih karunia Allah. Saya percaya saudara dan saya lebih berharga daripada orang-orang perjanjian lama. Kenapa? Karena saudara dan saya kita berada di dalam zaman kasih karunia Tuhan. Kita berada di dalam kasih cintanya Tuhan. Saudara Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Kita berada di dalam zaman kasih karunia. Kita berada di dalam zaman cintanya Tuhan.
Kalau saudara dan saya boleh ada hari ini, itu karena Tuhan cinta saudara dan saya. Yang setuju dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan di sini berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sampai di sini bahwa tukang bangunan yang cakap, tukang bangunan yang luar biasa, tukang bangunan yang pandai, dia tahu betul bahwa dia mendasari dasar pondasinya itu harus pondasi yang kuat, pondasi yang luar biasa. Bahkan cari pasirnya pun pasir yang bagus, bukan pasir laut tetapi pasir sungai yang tidak mengandung garam, supaya bangunannya itu kuat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau ada tanah lembek, bahwa tanahnya itu harus dikeruk dulu dan harus mendapatkan tanah yang keras supaya pondasinya baik, pondasinya kuat, dan selanjutnya orang yang meneruskannya harus supaya dengan baik dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya suatu bangunan kalau dasarnya kuat, bahkan kalau dasarnya itu luar biasa, pakai bahan-bahan bangunan yang pilihan, bahan-bahan bangunan yang nomor satu, bukan KW-KW, tetapi saya mau katakan bahwa dasarnya pondasi itu dengan baik dan luar biasa, bahkan yang kuat, saya percaya bangunan itu akan menjadi kuat dan kokoh. Sama seperti kehidupan saudara dan saya. Kalau kehidupan kita dasari dengan kasih Tuhan, kalau kehidupan kita dasari dengan cintanya Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, saudara sebagai gembala, saudara sebagai penginjil, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai seorang yang berkarir, kita sebagai PNS, kita sebagai orang yang mungkin kita sebagai pekerja, tetapi segala sesuatunya kalau kita dasari dengan kasih, kita dasari dengan cinta, maka semuanya akan luar biasa dan orang lain akan merasakan cinta yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dalam pernikahan, sebelum menjenjang pernikahan, pasti ada dasarnya. Saya menikahi istri saya, ada dasarnya. Dasar yang pertama kali adalah cinta. Dasar saya menikahi istri saya yang bernama Mariance Mandau, saya mau katakan, dasar saya menikahi dia, saya jadikan dia istri, saya jadikan dia penolong, saya jadikan dia teman hidup, teman curhat dalam kehidupan saya. Dasarnya yang pertama kali adalah saya cinta kepada dia. Tetapi kenyataannya banyak orang yang menikah saat hari-hari ini, banyak keluarga-keluarga pada saat itu dia menikah, memang dia berkata dia dasari dengan cinta, dia dasari dengan kasih, tetapi berjalan beberapa tahun kemudian, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia berkata bahwa aku sudah tidak cinta lagi kepada dia. Mana dasar yang pertama kali yang saudara nyatakan pada saat saudara berpacaran? Sama seperti Kristus. Kalau Kristus, Yesus Tuhan, mati di kayu salib karena ada dasarnya. Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib, dia rela dicambuk, dia rela dipaku, bahkan dia rela dipakaikan mahkota berduri, dia rela ditombak lambungnya, bahkan dia rela memikul salib, bahkan menebus dosa saudara karena ada dasarnya. Karena dasarnya adalah Yesus Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Yang setuju kita amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi bahwa kalau kita segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita mendasarinya dengan kasih, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Saudara menghadapi masalah, saudara menghadapinya dengan saudara mendasari dengan kasih Kristus. Saya percaya, saudara menghadapi masalah pun, saudara akan menghadapi masalah dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, di sini firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa tukang bangunan yang cakap sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap
telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, tukang bangunan yang cakap, dia akan mendasari bangunan tersebut dengan pondasi yang baik, dengan batu kali yang baik, bukan batu kapur, tetapi batu kali yang baik, yang keras. Bahkan dengan pasir yang pilihan, bahkan dengan besi beton yang pilihan juga. Nah, kalau tukang bangunan tersebut, dia sudah yang cakap, dia sudah mendasari bangunan tersebut dengan yang namanya pondasi yang baik. Tetapi di sini berkata, tiap-tiap orang yang meneruskan bangunan tersebut harus memperhatikannya. Nah, dengan kata lain begini, bahwa tukang bangunan sudah mempersiapkan pondasi dengan baik, pondasi dengan benar, tetapi yang meneruskannya, kalau dia tidak meneruskannya dengan baik, bahkan dengan bahan-bahan yang baik, percuma dia meneruskannya. Suatu saat bangunan itu pun akan roboh. Suatu contoh, bangunan yang didasari dengan besi baik, pembesian baik, dengan semen baik, dengan batu baik, dengan pasir baik. Tetapi begitu dia membangun, batanya bukan bata yang baik. Semennya bukan semen yang baik. Pasirnya bukan pasir yang baik. Bahkan besinya yang harusnya besi 8, dia pakaikan besi 6 atau mungkin besi 5. Itu bukan standar ukuran. Nah, sama seperti saudara dan saya. Ketika kita cinta dengan kekasih kita pada saat belum kita menikah, kita dasari dengan cinta. Dan cinta itu terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Yang menjadi pertanyaannya kadangkala bahwa banyak orang berkata bahwa dulu aku mencintai kamu. Sekarang sudah 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan kita punya anak 2. Sekarang aku sudah tidak cinta lagi kepadamu. Nah, ini yang saya mau katakan. Bahwa kalau pernikahan kita dasari dengan Kristus, seharusnya ketika kita membangun rumah tangga, kita semuanya harus mendasarinya dengan kasih Kristus. Kenapa banyak keluarga-keluarga yang hancur? Kenapa banyak pernikahan-pernikahan yang banyak yang berpisah, banyak yang cerai? Karena mereka awalnya mendasari akan kasih Kristus, tetapi ketika dia membangun rumah tangga, mereka tidak mendasari dengan Kristus, tetapi kadang-kala mereka mendasari dengan kebencian, dengan iri hati, bahkan dengan foya-foya, bahkan dengan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan bahwa kita harus senantiasa membangun kasih Kristus dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus. Bahwa dasar Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dasarnya adalah cinta. Dasarnya Yesus mati di kayu salib. Yang seharusnya bukan dia yang menanggungnya. Seharusnya saudara dan saya yang harus kita tanggung dosa-dosa saudara dan saya. Tetapi karena Yesus cinta kepada saudara dan saya. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang, mengasihi saudara, maka dia rela turun ke dunia ini. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah kita memiliki love, cinta. Cinta kepada suami, cinta kepada istri. Tetapi ingat, jangan istri orang lain, jangan suami orang lain, tetapi istri kita masing-masing, suami kita masing-masing. Yang setuju dengan amin, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Anak-anak, biarlah engkau tetap memiliki cinta, memiliki kasih kepada orang tua. Kalau engkau mendasari, engkau mulai dari rahim, engkau sudah didoakan oleh orang tuamu. Nah, bahkan dalam nama Yesus anak menjadi baik. Tetapi ketika engkau mulai bertumbuh, ketika engkau mulai besar, engkau mulai bertumbuh, engkau terus tetap mendasari itu semuanya dengan kasih. Apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Baik Ibu Saudara, sekecil apapun yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya, sekecil apapun, biarlah saudara melakukannya dengan love, dengan cinta, dengan kasih. Ada satu ketika,
ketika saya menjual di Wameo di Kota Mara, ada seorang bapak, ada seorang bapak dan ibu bertanya, "Mas, siapa yang memasak?" "Oh, kami berdua." "Suami istri?" "Iya." "Kalau yang mempersiapkan masakan gado-gado apa semuanya, yang bikin bumbunya, itu saya. Tetapi kalau yang masak nasi kuning itu istri saya, sama sayur apa semuanya. Karena dia bangun jam 4 pagi, saya bangun jam setengah 5." Dia berkata, seorang ibu ini memang, Mas ya, pekerjaan apapun, masakan apapun, kalau kita dasari dengan cinta, maka semuanya akan jadi enak. Saya mau katakan, apalah artinya saudara makan capcay, apalah artinya saudara makan sate, tetapi yang ada di atas meja makan, baku maki, baku benci, bahkan baku teriak-teriak, baku marah di atas meja, apalah artinya? Tetapi lebih baik kita pakai sambal tumis tomat saja, atau mungkin sambal mentah dengan ikan asin, atau dengan tumis kangkung, ya, atau mungkin dengan tumis terong, Bapak Ibu Saudara, atau mungkin dengan nasi dengan kelapa parut saja dengan garam, Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu, tetapi kalau kita dasari dengan cinta, bahkan capcay, bahkan nasi yang sudah tidak bagus pun tuh akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Saya mengalaminya. Saya makan nasi yang sudah dijemur kering, sudah beberapa hari. Setelah itu kami jemur dan kami makan, dan kami parutkan kelapa dengan garam. Kami makan selama 1 minggu. Tetapi kami menikmati. Kenapa? Ketika kami makan tersebut, kami dasari dengan kasih, kami dasari dengan cinta. Apapun pergumulan saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun status saudara, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, kerjakanlah, dasarilah semuanya itu dengan kasih, dengan cinta. Love. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa mari hari-hari ini, segala sesuatu yang kita bangun, kita harus dasari dengan kasih. Pekerjaan sekecil apapun, saudara harus mendasarinya dengan kasih Kristus, dengan cintanya Tuhan. Terlebih pernikahan kita harus semuanya kita dasari dengan kasih, dasari dengan cinta. Kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pernikahan, senantiasa kita dasari dengan kasih, dasari dengan cintanya Tuhan. Saya mau katakan, sebesar badai apapun yang melanda rumah tangga saudara, tidak akan tergoyahkan rumah tangga saudara. Karena ada cintanya Tuhan, karena ada kasihnya Tuhan yang melekat dalam rumah tangga saudara, yang melekat dalam pernikahan saudara, yang melekat dalam hati kita, sehingga tidak ada kata bercerai, sehingga tidak ada kata berpisah, sehingga tidak ada kata kita pisah ranjang saja, karena ada cintanya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Percuma kita bangun pernikahan kita janji nikah, setelah itu beberapa tahun kemudian kita melepaskan pernikahan kita. Karena kita tidak mendasarinya dengan kasih, kita tidak bisa mendasarinya dengan cinta yang kita bangun dasarnya. Kalau kita dasarnya kita bangun dengan cintanya Tuhan, maka membangunnya di atasnya pun harus dengan cintanya Tuhan. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa saudara dan saya adalah orang yang luar biasa, karena kita hidup di zaman cintanya Yesus Kristus Tuhan. Seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih sempurna daripada orang-orang yang ada di perjanjian lama. Kenapa? Karena kita dosa. Yesus yang rela turun ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga kita tidak repot-repot lagi pada waktu itu. Ketika kita berbuat dosa, kita harus potong domba. Berbuat dosa harus potong domba. Berbuat dosa harus potong domba. Tetapi saya mau ingatkan, kalau Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya, jangan pernah melakukan dosa hal yang sama lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah kita jatuh di dalam lubang yang sama. Yesus mati dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus adalah mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus adalah mati untuk menebus segala kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dasarnya adalah Yesus cinta buat saudara dan saya. Ayat yang terakhir.
Dalam Yohanes 3 ayat yang 16, ini ayat yang tidak asing lagi. Firman Tuhan berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama, dasar Yesus mati buat saudara dan saya. Yang pertama, dasar Yesus turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dasarnya yang pertama adalah kasih. Dasar yang pertama adalah cinta. Tuhan cinta kepada saudara dan saya. Karena Tuhan cinta kepada saudara dan saya, maka dia rela mati di kayu salib. Karena Tuhan mengasihi saudara, karena Tuhan love sama saudara dan saya mau katakan dia rela mati di kayu salib. Bahkan di sana supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan mati di kayu salib adalah supaya saudara dan saya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Tetapi dasarnya adalah love. Dasarnya adalah cinta. Saya percaya, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa buat anak-anak muda yang ada. Kalau engkau jatuh cinta kepada anak-anak muda, bahkan mungkin calon istri, calon suami, kalau engkau mendasarinya dengan cinta, biarlah engkau tetap membangunnya dalam rumah tangga dengan cinta, yaitu cinta kepada Tuhan Yesus. Bawa keluarga kita untuk cinta kepada Tuhan Yesus. Bawa rumah tangga kita untuk cinta kepada Tuhan Yesus. Bawa usaha pekerjaan kita untuk fokus untuk cinta kepada Tuhan Yesus. Segala apapun yang kita kerjakan, biarlah kita mengawalinya dengan cinta Tuhan Yesus. Setiap pagi sebelum saya berangkat ke Wameo, berulang-ulang ini saya saksikan. Sebelum saya berangkat ke Wameo, selesai memasak, setelah itu mandi. Selesai mandi, saya pergi ke dapur lagi, ajak istri saya bergandengan tangan, berdoa, meminta supaya cintanya Tuhan, kasih Tuhan, terus tetap melingkupi keluarga rumah tangga kami. Saya mau katakan, saudara dan saya, profesi apapun tanpa cintanya Tuhan akan sia-sia. Secara kasat mata, dunia saudara berhasil, tetapi next kemudian, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan yang akan menilai dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau menghimbau, saya mau mengajak, mari dalam pelayanan, biarlah dalam pelayananmu tetap ada cinta, ada kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dalam rumah tangga, biarlah terus tetap ada kasih, ada cinta. Suami terus tetap mencintai kepada istri, istri terus tetap mencintai kepada suami. Kita mencintai anak-anak. Saya percaya bahwa ketika ada cinta, ada love dalam rumah tangga, ada keluarga, sekalipun kita berada dalam berkekurangan, sekalipun kita berada dalam himpitan tekanan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, tantangan, bahkan usaha, bahkan kita dirugikan oleh orang lain, tetapi kalau ada cintanya Tuhan, saudara akan tetap bersuka cita, saudara akan tetap dalam keberkatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah hamba berdoa saat hari ini buat setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini, yang mereka sudah berumah tangga. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, biarlah rumah tangga mereka tetap ada di dalam cintanya Tuhan. Biarlah mereka terus tetap membangun cintanya Tuhan dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam perkawinan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, bahkan anak-anak mereka, Tuhan, terus tetap juga penuh dengan cinta. Cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara-saudara yang ada, bahkan terlebih cinta kepada Tuhan. Kami percaya sungguh luar biasa, di mana ada cinta, di situ ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Di mana ada kasih Kristus, di situ ada kebebasan. Di mana ada cintanya Tuhan, di situ ada kelepasan. Di mana ada cintanya Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di mana ada kasihnya Tuhan, di situ ada mukjizat. Saya berdoa Tuhan saat hari ini buat anak-anak muda, biarlah mereka tidak salah menikah, tetapi biarlah mereka, Tuhan, terus tetap membangun hubungan mereka dengan cintanya Tuhan. Ketika mereka menginjak dalam pernikahan, mereka terus tetap membangun pernikahan tersebut dengan pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap para pengusaha, hamba berdoa buat setiap para PNS,
TNI Polri yang ada. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa saat hari ini buat bangsa Indonesia, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan Panglima TNI. Hamba berdoa buat Bapak Kapolri. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah mereka mengerjakan segala sesuatunya dengan kasih, dengan cinta. Dan hamba berdoa buat setiap para medis yang ada, Tuhan memberkati. Mereka boleh menangani semua pasien yang ada, menanganinya dengan cinta, dengan kasih. Hamba berdoa saat hari ini Tuhan buat rumah tangga, gereja-gereja, gembala-gembala. Mereka boleh mengerjakannya semuanya dengan kasih, dengan cinta. Terima kasih Bapak. Saat hari ini biarlah kasih anugerah Tuhan terus Tuhan Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami semuanya. Bapak Ibu Saudara, biarlah ibadah hari ini ibadah yang menyenangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan berkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati adonanmu. Tuhan berkati segala pekerjaanmu. Tuhan memberkati kedua tanganmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan mempunyai berhasil dan berkemenangan. Biarlah mulai hari ini sampai Maranatha, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saksikan ibadah online pada sore hari yang dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Roni Rompas dari GBI Glow Jakarta. Dan ibadah-ibadah berikutnya akan banyak lagi dilayani oleh hamba-hamba Tuhan berbagai interdenominasi gereja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.